Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah kita sudah berkumpul di sini. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua. Mudah-mudahan bacaan yang kita baca, maulid yang kita baca dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kajian apapun yang kita dengarkan mudah-mudahan dijadikan bisa diamalkan oleh kita semua, dijadikan pedoman hidup kepada oleh kita semua, sehingga menjadikan diri kita gampang dalam memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, malam ini meskipun sedikit hujan si bahasa, meskipun resek sikuni, alhamdulillah kita masih dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istiqomah dan dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Maka dari itu, ayo kita lanjutkan lagi pelajaran dari apa yang kita sudah pelajari. Kemarin kita sudah pelajari bagaimana syaratnya sholat, ya kan? Syarat sahnya orang sholat. Nah, itu ada berapa kemarin tuh? Berdua, banyak pak. Ada dua, banyak nih kan. Ada siapa? Ma'rifatu dukhulul waktu biyakin, mengetahui masuknya waktu. Atau begitu juga wajib tutup aurat. Sudah itu dibahas. Oh sampai nomor 2 toh. Oh, merojaah berarti sampean. Iya. Wajib yang kedua apa kemarin? Mengetahui arah kiblat. Oh, berarti sekarang yang ketiga ya. Yang ketiga dibahas di sini, wajibu satrul aurah. Wajib bagi orang yang mau sholat itu menutup auratnya. Wajib menutup auratnya. Aurat itu apa? Aurat adalah sesuatu yang wajib ditutup dan haram untuk dilihat. Sesuatu daripada anggota badan yang wajib ditutup dan haram juga dilihat. Itu namanya aurat. Jadi aurat itu gak boleh dilihat. Kenapa dilihat? Karena itu namanya aurat. Nah, bagi laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan dalam aurat tersebut. Sebagaimana laki-laki tidak boleh memandang aurat laki-laki yang lain, begitu juga perempuan tidak boleh memandang auratnya di depan perempuan yang lain. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang wajib untuk ditutupi. Bukan dibuka, tapi ditutupi. Nah, aurat itu macam-macam. Ada aurat, auratnya laki-laki depan laki-laki, dan begitu juga laki-laki di depan ketika sholat. Iya. Auratnya mana? Yaitu antara pusar dengan kedua lutut. Antara pusar dengan kedua lutut. Itu adalah aurat. Jadi dilihat di depan ketika di luar sholat, dan ketika di sholat itu tidak boleh nampak. Iya. Sholat nganggo sarung. Iya. Sarung ulung bulung kening rokok. Banyak tak banyak? Nah, tengate sampean. Kenapa? Iya. Takutnya ketika sholat auratnya terlihat dari bolongan tersebut, maka gak sah sholatnya. Tidak sah. Itu bagi laki-laki. Saura tutupnya di mana? Ya tutupnya di atas pusar. Di atasnya pusar sama di bawahnya lutut. Apakah sah Beb kalau seandainya orang sholatnya ke celana tok, tapi celananya menutupi aurat? Sah.
mak kita nganggo kelambi sampean. Sah. Misalnya sampean nih arenang nang sungai, sungai banjir ki ojo nyamau sungai nyaai nga ki nyebur sampean pon. Malah nyebur ngeding adzan asar. Allahu Akbar. Mandi ujeng ada. Iya, wuduk sampean, mari wuduk langsung keluar dari sungai, langsung ngadep kiblat bejeng sampean. Boleh, boleh. Selama menutupi aurat. Tak harus nganggo kelambi, tak harus. Tak harus pakai baju. Cuman adabnya kita sama Allah, kita pakai baju yang rapi, gitu aja. Seandainya sah, sah aja boleh. Tak usah takut sampean. Tapi praktek akid dekat Jumatan tak nganggo kelambi sampean. Dan Habib tak napa deh, yang kita napa. Jumatan yang ada boleh. Kimun pote, kimun celeng. Gitu ya. Jadi gitu, menutup aurat. Begitu juga ketika di luar sholat. Sama juga aurat itu. Aurat itu ada ketika sholat, ada di luar sholat. Ada bagi laki-laki, ada bagi perempuan. Kalau bagi laki-laki sama. Ketika sholat atau di luar sholat itu sama. Apa itu? Antara surah dan rukbah. Jadi sampean di depannya temannya sendiri atau di depannya orang lain, mau sholat tidak boleh menampakkan daripada antara pusar dan juga kedua lutut. Nah, makanya hati-hati ini bagi teman-teman yang masih biasa pakai celana kendek, yang pahanya mandeman enggak sepote padahal celeng. Mun abu saki tak nyaman panuan boleh. Nah, ini hati-hati. Kenapa? Itu termasuk aurat. Ya. Kan sudah belajar, jadi ditutupi. Kenapa? Itu namanya aurat. Aurat itu yang haram dilihat dan wajib untuk ditutup. Kalau pakai celana yang itu 3/4 itu yang sampai betis, di bawahnya betis. Iya, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Iya, sampean mau gaya gitu. Rumah, jodon. Jalan-jalan hari Minggu. Kemana? Surabaya, pakai celana pendek segitu. 3/4 boleh. Tapi mau ngaku katok. Iya, nggak boleh. Kenapa? Itu aurat. Paham ya? Paham. Untuk perempuan bagaimana auratnya? Kalau perempuan itu auratnya, ya kan? Ketika sholat itu semua anggota badan ditutupin. Anggota badan semuanya ditutupin kecuali wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan itu. Jadi ketika sholat ditutupin semuanya. Iya. Hati-hati juga perempuan, ditutupin wajah. Ini wajah tuh sampai sini tok, nih sampai sini nih wajah nih. Bukan sampai sini. Kadang kan mukenanya tuh hati-hati. Kadang-kadang muka taruh di sini. Sehingga sini, sininya nih dagu, bawah dagu ini termasuk aurat. Banyak kan perempuan begitu kan sekarang? Iya. Nah itu wajib ditutupin tuh. Nah, dikataskan gini, dilebihkan. Kenapa? Batasnya wajah tuh di sini. Nah, begitu juga perempuan hati-hati rambutnya nusuk-nusuk sampai keluar. Nah, itu aurat juga. Iya. Pakai mukena warna putih sampai nerawang. Sampai nerawang. Sampai kelihatan rambutnya ada yang nusuk-nusuk sampai keluar. Nah, itu batal, enggak sah sholatnya. Kenapa? Karena ada yang keluar daripada auratnya. Begitu. Telapak tangan tuh mana yang ditutupin? Telapak tangan itu ini. Ini telapak tangan nih. Ini telapak tangan dari sini sampai sini telapak tangan. Ini perut telapak tangan, ini punggung telapak tangan. Ini semua telapak tangan. Yang wajib ditutup mana? Yang enggak wajib ditutup yang ini dah. Makan sampean
kalau lihat mukena itu kan ada tariannya taruh di sini. Iya. Talinya taruh di sini. Mundi bini sampean enggak besaki. Iya. Atau punya ibunya sampean, ya. Saudari sampean, nah sampean lihat sendiri pasti mukenanya seperti itu. Kenapa? Untuk biar tidak melorot. Ya, biar tidak melorot. Atau kalau yang modern sekarang pakai perekat, bukan perekat apa? Kayak kaos tuh. Nah, ini iya ditutup gitu. Ada yang perekat gini, ada yang nutup gini. Nah, itu semuanya macam-macam. Tujuannya apa? Untuk tidak membuka aurat ketika sholat. Nah, begitu ya, paham ya? Itu auratnya perempuan ketika sholat. Nah, perlu dipahami nih. Itu yang penting-penting itu. Untuk di luar sholat gimana? Nah, untuk di luar sholat gimana? Sama, ada yang bilang, ulama mengatakan ada yang bilang semua wajah. Ada yang juga yang bilang anggota seperti ketika sholat. Apa aja? Yaitu wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan itu katanya ulama. Ada yang ulama juga yang mengatakan enggak, semua wajah. Nah, ada juga yang tengah-tengah ulama apa? Mengatakan apabila wajahnya itu menimbulkan fitnah, redin, orang mun ngabasaki nafsoh. Abidin sapar. Kalau orang melihat seperti itu menimbulkan fitnah atau menimbulkan dosa sehingga berbuat maksiat karena memandang wajahnya, bagaimana? Maka wajib ditutupi wajahnya pakai hijab. Apabila tidak menimbulkan fitnah, la tuwa sepeda kok marah. Siapa sih gelem? Enggak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Enggak ada masalah. Kenapa? Tidak menimbulkan fitnah. Paham ya? Paham. Itu auratnya laki-laki dan perempuan. Mau banci beb. Mau banci beremah. Mau banci ngabasaki gak ada bancin. Mau bancin reng laki tadi reng bine. Ya tetap reng laki kemah. Mau reng laki tadi reng bine. Reng bine tadi reng laki. Ya hukumnya orang perempuan, begitu aja. Hukum tetap mengikuti jenis kelamin yang sudah dulu. Seandainya laki-laki menjadi perempuan, ya laki-laki. Atau perempuan menjadi laki-laki, ya perempuan. Gitu. Bahkan kata ulama enggak, itu hukumnya seperti perempuan. Kenapa? Tidak boleh terlihat semuanya. Kenapa? Iya. Itu kata ulama, sebagian ulama mengatakan seperti itu. Alhamdulillah baaban tak ada si banci ki. Mon tak ada si banci deki beri hukum begitu lagi. Tak ada kan toh? Tak ada di sini yang banci. Aman kan? Aman. Tak ada yang suka sama banci kan? Tak ada. Oke, alhamdulillah. Mon sampean senang bi banci ya. Sabar kada cerita beres tak beres orang nikah. Okey, bodoh yang bini retin. Tak ya bos, berdebaci ya bos. Astagfirullah. Kelas rendahan. Oke, paham ke? Wajib menutup aurat. Dengan apa nutup auratnya itu? Apakah dengan daun? Apakah dengan apa? Dengan lumpur? Tidak. Dengan sesuatu yang tahir, yang suci. Menutup aurat dengan sesuatu yang suci, yang bersih. Okay. Ini habis motong kambing dipakai buat sholat. Boleh tak? Tak boleh. Kenapa? Ada darahnya. Kecuali kalau bersih. Enggak ada darahnya, ya boleh-boleh aja. Begitu. Kenapa? Ada najisnya. Jadi pakai baju yang bersih. Maksud bersih siapa? Suci. Tidak ada najis. Gitu. Tidak ada terkena najis. Mubahin. Begitu juga bajunya tuh yang menutupi aurat tersebut harus sesuatu yang mubah. Apa itu mubah? Apa mubah itu? Sesuatu yang bukan haram. Seperti apa? Nyolong baju. Ya.
nyolong baju kancan, kala yang kui begabai bajang. Apakah sah sholatnya? Hah? Kalau temannya tidak ridho, ya tak sah. Kenapa? Haram. Pakai sesuatu yang haram. Tanahnya dapat nyuri. Atau laki-laki memakai sutra. Ya. Laki-laki memakai sutra kan tidak boleh. Terus dibikin sholat. Boleh tidak? Enggak boleh. Enggak sah. Jadi paham ya? Jadi harus nutup aurat dengan syarat auratnya itu dengan penutupnya itu sesuatu yang suci, yang mubah, yang diperbolehkan. Bukan yang diharamkan. Paham di sini? Paham ya? Jadi harus menutup aurat. Jadi ditutupi auratnya itu ketika sholat. Iya. Coba ada orang bejeng. Iya. Terus diperhatikan juga ketika sholat. Beda orang bejeng aduk pas. Ketika sholat. Iya. Ketika biasa berdiri, bajunya itu bersih. Maksudnya tidak tertutup, masih tertutupi. Tapi ketika sujud, ada kenale pas bulung dah. Bagaimana hukumnya? Ya enggak sah, diwajib ditutupin. Wajib ditutupin. Paham ya? Wa yajibu raf'un najasati minats tsaubi. Nah, begitu juga orang yang salat, sahnya salat juga yang ke berapa? Yang keempat, wajib bagi orang yang salat tersebut mengangkat najis. Mengangkat najis. Di mana? Di anggota badan. Yang pertama di baju. Pertama mengangkat najis. Sebentar. Ngangkat najis di baju. Najis itu apa, Beb? Najis itu setiap segala sesuatu yang menjijikkan, yang mencegah sahnya sholat, yang di situ tidak ada udzur dari syariat. Contoh, baju ente ini ada apa? Tai cecak. Bukan tai cecak. Baju ente ini ada tai ayam. Iya kan? Baju ente ada tai ayam. Maka di situ enggak sah sholatnya. Kenapa? Sesuatu yang menjijikkan. Apalagi? Ada darah. Ya. Darahnya itu dikatakan darahnya itu ukuran satu koin kecil gitu. Itu masih sah. Tapi kalau sudah banyak, itu enggak sah sudah. Kenapa? Sudah banyak darahnya di baju. Apalagi yang menjijikkan? Apalagi yang menjijikkan? Pokoknya segala sesuatu yang menjijikkan. Jail. Itu iler, itu ada dua yang najis. Kalau dia itu turunnya dari kepala, itu enggak najis. Tapi kalau keluarnya dari perut, itu najis. Kalau orang tidurnya pakai bantal, itu biasanya keluarnya dari kepala. Tapi kalau dia tidurnya gentang, jungkir balik gitu, ya kepalanya di bawah, perutnya di atas. Nah biasanya itu dari perut. Mun biasan sederi tabuk nih kah, bau sarah. Oke, bau sarah. Nah itu. Yang dari perut itu biasanya najis. Kalau yang dari kepala enggak najis. Kebanyakan kita dari kepala semua, jarang dari perut. Itu. Segala sesuatu yang menjijikkan. Ketika di situ ada di baju, apa maksudnya baju di sini, Beb? Baju ketika sholat. Baju di sholat itu apa? Coba saya mau tanya, baju di sholat itu apa aja? Baju di sholat itu apa yang kita pakai? Kopiah, baju. Apa lagi? Baju koko, baju. Sarung, baju. Celana, baju. Apa lagi? Siwak, baju. Jam tangan, baju. Cincin itu termasuk baju. HP itu baju. Apa lagi? Semua yang kita pakai, yang dipakai, yang di badan, semuanya itu termasuk baju. Dan itu wajib harus suci semuanya. Suci. Seandainya sampean bawa di situ ada jam tangannya itu ada najisnya di situ, enggak sah. Kenapa? Karena sampean salah satu bajunya itu tidak ada yang suci. Begitu. Itu.
harus suci bajunya. Yang kedua, suci dari badannya. Badannya nggak boleh ada najis. Apa itu badannya? Badannya anggota badan ini tidak boleh ada najis ketika sholat. Apa itu badannya di sini? Ya, nggak boleh najis. Termasuk apa lagi yang najis? Kalau najis yang yang dimaafkan itu apa? Tato ya. Tato itu dimaafkannya. Bukan dimaafkan maksudnya apa? Karena susah untuk dihapusnya. Orang tobat ya. Tahu tobat ya. Tato punya tobat dia pengen sholat. Gimana caranya ini? Harus dihapus. Tapi kalau dihapus menyiksa diri, setrika, sakit, memar sampai merah-merah gitu. Nah, bagaimana terus? Nah, hukumnya bagaimana? Ya nggak apa-apa, sholat aja. Dihukumi sah. Meskipun di situ ada najis. Kenapa kok najis? Iya, karena ketika kita ditato itu, tinta itu masuk ke dalam kulit. Jadi tato itu bercampur dengan darah. Tintanya bercampur dengan darah. Meskipun sedikit. Jadi hukumnya bagaimana? Yaitu akhirnya berhubungan dengan najis. Jadi badannya itu ada najis. Makanya itu syaratnya sampean mau datang dari Sabo nih kaki. Dari Sabo keluar langsung bojong sampean. Sah tak sah? Hah? Dari Sabo sampean ini dari Mancok okay. Sampean dari sawah naik ke atas langsung sholat sampean. Punya wudu, saya punya wudu masih. Pakaian sudah tertutup aurat, sudah ngadap kiblat. Allahu Akbar, sah tak sah? Sah. Kalau seandainya tidak ada najis. Beb tanah. Tanah itu tidak najis. Tanah itu tidak menjijikkan. Sampean nih jalan ke depan, balik lagi itu sampean sholat. Tanahnya sampean tuh masih ada di bawah. Telot badai. Gimana? Sah. Karena apa? Tidak menjijikkan. Paham ya? Itu suci dari najis dari di baju. Begitu juga di badan. Begitu juga yang terakhir di mana sucinya? Yaitu suci dari najis di mana? Di tempat kita sholat. Apa itu tempat kita sholat? Yaitu setiap apapun yang kita sentuh ketika sholat. Sejadah, serban, karpet, apapun yang kita sentuh. Yang kita sentuh ketika sujud. Apa? Anggota sujud itu ada berapa? Ada 7 kan? Telapak tangan, ya, kening, terus kaki, lutut. Nah, itu semua itu. Ketika kita sujud, apakah itu ada najisnya di situ? Tidak ada. Enggak apa-apa, sah. Beb, ada beb di samping saya beb. Jadi saya sujud tuh samping saya bertai beb. Jadi ketika saya sujud tuh mak bau-bau tak nyaman beremah gitu. Gimana beb? Boleh tak beb? Boleh. Boleh ah. Boleh aja. Selama tidak bersentuhan. Cek rasa dia. Oke. Sampai ada cerita tuh bah, ada orang itu lewat ya. Kamu nginjak tai gitu. Tai ayam itu. Dia ragu, apakah saya nginjak tai ayam? Coba lihat. Bukan nginjak dia ngelewatin. Cuman enggak sempat nginjak. Coba apakah itu tai ayam? Bukan. Coba. Tapi baunya kok kayak bau tai ayam tapi gak seperti tai ayam. Coba saya dulit dulu. Teksturnya tidak seperti tai ayam. Tapi agak mirip-mirip sedikit kata dia. Akhirnya apa? Dirasain sama dia. Kata dia. Tai ayam bukannya? Kayaknya ini tai ayam dah. Kata dia akhirnya apa? Alhamdulillah saya enggak nginjek. Alhamdulillah saya enggak nginjek. Iya malah enggak nginjek ban. Mai rasai. Bede. Mon bede. Kabari saya. Kita rukyah dia. Takut mak tak beres. Itu ya. Jadi bersih apapun. Contoh lagi. Kita sujud. Ya. Tidak apa-apa kita. Samping itu katanya dikatakan sama ulama makruh hukumnya.
Samping kita sujud, di samping kita tuh ada najis, itu makruh. Tapi hukum sahnya sholat, sholat tetap sah. Kenapa? Karena kita tidak bersentuhan dengan najis. Meskipun bau-bau remah gitu, tak apa-apa dak. Gitu ya. Paham ya di sini ya? Oke, lanjut. Terus juga wayajibu 'alal qadiri ayyusalliyal fardha qa'ima. Begitu juga wajib buat orang yang mampu, ini yang terakhir, ayyusalliyal fardha qa'ima. Dia salat fardunya qa'ima, berdiri. Sebagaimana syaratnya sahnya salat itu, bagi yang wajib, bagi yang salat fardu itu wajib berdiri. Kenapa? Termasuk syarat sahnya salat itu, berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, ya duduk. Kalau tidak mampu duduk, ya terbaring menghadap ke kanan. Itu kiblat di sana menghadap kanan. Kalau tidak mampu, terlentang. Iya, menghadap kiblat. Kalau tidak mampu lagi bagaimana? Pakai mata. Kalau tidak mampu lagi, pakai isyarat. Mau tak mampu lagi, disolati. Jadi sholat itu wajib selama akal itu masih ada. Mau keadaan apapun sholat itu wajib selama akal itu ada. Mau tak ada akal tak usah bajeng. Berarti orang gila. Ingat orang gila kan tak pernah bajeng. Membaca orang gila bajeng hebat berarti. Saya gila bajeng apa boleh saya beres. Membaca orang beres tak bajeng berarti lebih gila daripada orang gila. Ini kayak gitu. Iya, begitu. Paham ya? Wajib itu salat fardu aja yang wajib. Kalau salat sunnah bagaimana, Beb? Meskipun mampu untuk berdiri, apakah boleh salat duduk? Boleh. Contoh, sampean nih, ya, habis dari perjalanan jauh, capek. Sedangkan sampean harus salat witir, salat isya. Salat berdiri isya. Habis itu capek dah. Salat duduk. Ngadap kiblat, mau AC lah, mau beremah, pokoknya tojuk sampean. Salat Allahu Akbar. Rukuknya biasa seperti itu, sujudnya seperti sujud yang asli. Itu begitu. Duduk lagi. Salat lagi. Biar gampang. Yang penting salat sunnah. Boleh, Beb, boleh. Cuman dikorting pahalanya. Dikorting setengah. Apa? Toju ban. Montol sempurna. Ya manceng berdiri. Tapi kalau pengen nggak capek tapi mengerjakan sholat, tidak duduk tidak apa-apa. Begitu. Daripada kita meninggalkan sholat yang sunnah, mending sholat sunnah tapi duduk. Dulu kita sering kok jalan capek tuh ya, sholat witir duduk. Iya, sholat di mobil boleh aja. Untuk apa? Untuk mengambil daripada sunnah. Daripada nggak sholat sunnah, mending sholat sunnah. Paham ya? Paham. Jadi kalau wajib berdiri. Nah itu syarat-syaratnya daripada sahnya sholat. Itu dipahamin. Ada berapa itu jadinya? Ada 5. Yang pertama mengetahui waktu dengan yakin atau ijtihad. Yang kedua mengetahui arah kiblat. Ya, mengetahui arah kiblat. Yang ketiga menutup aurat. Yang keempat mengangkat najis di badan, di baju dan di tempat tidak ada najis di situ. Yang kelima apa? Wajib sholat berdiri untuk sholat fardu. Untuk sholat fardu. Adapun sholat sunnah bebas. Bebas. Begitu ya. Mudah-mudahan qabul. Barokah. Diamalkan ini ya. Dipahami, diamalkan. Insyaallah barokah. Iya, ilmu itu sedikit-sedikit. Kalau ilmu langsung banyak, tak muat lagi. Ngotak abas. Oke. Jadi kayak air tuh dikasih sedikit dinikmatin. Ya kayak kopi itu kan dikasih sedikit dinikmatin, nikmat. Iya.
Mau beri kopi seceret langsung minum. Ada, mulak tate dua deh. Oke. Gitu ya. Ya akhir mudah-mudahan barokah, insyaallah jadikan ilmunya manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.